Selamat datang di tutorial IoT Indonesia. Kali ini kita akan membahas bagaimana kita melakukan persiapan untuk implementasi Home Assistant. Tentu ini berguna bagi Anda yang ingin mengadopsi Home Assistant di rumah Anda. Tentu apa-apa yang dibutuhkan untuk bisa menjalankan dan menggunakan Home Assistant dengan baik dan benar. Yang pertama, sebaiknya kita pahami dan pelajari platform Home Assistant dengan baik. Minimal kita tahu cara menginstal Home Assistant, dan semua cara itu tersedia di channel ini. Jadi memang channel IoT Indonesia ini khusus membahas tentang Home Assistant dan implementasinya untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, perangkat yang mau digunakan tentu kita rekomendasikan menggunakan Raspberry Pi atau Intel NUC. Kenapa? Karena dua hal ini memang paling banyak digunakan orang di seluruh dunia. Kemudian yang ketiga, setelah kita paham kedua hal tersebut di atas, kita harus pahami juga mengenai interface dan fitur-fitur yang ada di Home Assistant terkait dengan integrasi, cara menambahkan integrasi, kemudian cara menambahkan perangkat, dan yang lain sebagainya. Nah, dengan pemahaman yang baik ini tentu kita akan lebih mudah nantinya pada saat kita sudah memiliki perangkat sebenarnya. Kemudian yang kedua, yaitu kita membutuhkan dana untuk pembelian perangkat pintar. Tentu gunakanlah dana secara bijak, dan tentunya dana ini kita sudah persiapkan jauh-jauh hari sebelumnya sehingga tidak mengganggu kebutuhan lainnya. Kemudian yang ketiga, kita harus membuat list device yang paling dibutuhkan. Nah, ini yang paling penting menurut saya. Jadi teman-teman yang baru ingin menerapkan Home Assistant perlu kita cermati bahwa dengan membuat list ini akan membantu kita untuk membeli alat-alat yang paling dibutuhkan dulu atau yang paling penting. Di sini saya list beberapa perangkat pintar yang umumnya kita biasa gunakan. Walaupun ada beberapa yang belum masuk, ini memang list yang menurut saya buat sedetail mungkin khusus untuk list device yang paling banyak dibutuhkan untuk awal-awal kita menggunakan Home Assistant. Yang pertama, kebutuhan yang perlu kita siapkan tentunya adalah dari sisi keamanan, seperti CCTV, kemudian alarm, kemudian motion sensor. Ini terkait nanti dengan bagaimana kita membuat trigger jika terjadi pergerakan atau motion sensor, maka akan terjadi aksi alarm berbunyi dan CCTV akan mengcapture. Kemudian demikian juga dengan door sensor ya. Ini biasa kita tempatkan di pintu atau jendela untuk mengatur dan mengamati keamanan rumah kita. Kemudian selanjutnya kita perlu menambahkan smart switch atau saklar pintar. Saklar pintar ini kita bisa gantikan jika menggunakan smart bulb atau lampu pintar. Namun menurut hemat saya, penggunaan smart switch ini akan jauh lebih efektif dibandingkan dengan lampu pintar. Kenapa seperti itu? Karena smart switch ini tentu sangat bisa beragam lampu dan jenis lampu yang bisa disupport. Bahkan yang lampu yang paling mewah sekalipun kita bisa konekkan dengan smart switch ini. Sedangkan jika kita menggunakan lampu pintar,
itu jenis atau modelnya sangat terbatas. Untuk saat ini yang paling banyak di pasaran itu bentuknya dalam bentuk bulat, kemudian wattnya juga terbatas ya. Sepengetahuan saya untuk lampu pintar ini maksimum watt yang dia berikan hanya sekitar 12 watt. Jadi menurut saya, hemat saya ya, kalau penggunaan lampu pintar ini menurut saya lebih banyak manfaatnya kalau kita menggunakan smart switch, karena kita bisa menggunakan beragam jenis lampu. Namun itu akan tergantung dengan selera dan kebutuhan masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus memiliki juga smart plug atau colokan pintar. Ini bisa kita integrasikan dengan device misalnya televisi, kulkas, AC, atau perangkat mesin air yang ada di rumah. Semua bisa kita kontrol secara smart. Kemudian yang paling penting juga yaitu adalah smart IR. Di rumah kita masing-masing umumnya kita memiliki banyak remote ya, baik itu remote AC, televisi, atau beberapa perangkat elektronik lainnya biasanya memiliki remote. Dengan adanya smart IR ini kita bisa satukan beberapa remote tersebut di atas tadi menjadi satu kesatuan dalam smart IR. Kita bisa memerintah dengan suara nantinya untuk mengakses perangkat yang berbasis remote tersebut. Kemudian selanjutnya adalah smart doorbell. Nah, ini yang penting jika Anda memiliki rumah kemudian akses untuk keluar ini agak jauh, tentu kita membutuhkan doorbell yang powerful. Nah, sekian perangkat ini menurut saya yang baru saya sebutkan tadi adalah perangkat-perangkat yang perlu kita lengkapi di awal penggunaan home assistant ya. Jadi kita perlu menjadikan ini sebagai skala prioritas kita dalam membeli perangkat ini. Sisanya bisa kita menyusul ya, seperti misalnya untuk persen detection, sensor temperatur dan kelembaban. Kemudian yang berikutnya yang tak kalah pentingnya adalah deteksi asap. Ini tentu menghindari rumah kita ini dalam kondisi kebakaran, jadi ada namanya early warning system. Jadi sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi besar, kita bisa deteksi kejadian-kejadian seperti itu dengan menempatkan sensor-sensor yang berbasis asap tadi. Kemudian demikian juga dengan deteksi kebocoran gas, kemudian deteksi gas berbahaya. Untuk smart door lock ini memang masih pro dan kontra, kita bisa menambahkan atau tidak ini tergantung sesuai dengan kebutuhan. Namun dari sisi review dan pengalaman saya menggunakan ini memang sangat membantu kita ya untuk memberikan efisiensi dalam membuka dan menutup pintu. Kenapa saya katakan demikian? Jadi bagi kita yang memiliki anak atau keluarga, pada saat datang ke rumah tidak perlu mengetuk pintu lagi ya. Pada saat kita tidur kemudian ada orang ngetuk pintu atau anak kita ngetuk pintu, itu mengganggu menurut saya. Namun dengan adanya smart door lock ini persoalan tersebut bisa kita atasi. Kemudian smart robot vakum, tentu ini juga masih bisa kita tangguhkan, namun kalau ada budget untuk berlebih kita bisa menggunakan ini sebagai asisten pintar untuk menyapu dan mengepel rumah kita. Kemudian smart curtain, artinya ini adalah bagaimana smart yang ada di gorden kita bisa otomatis untuk membuka dan menutup sesuai dengan otomasi yang kita berikan. Demikian juga halnya seperti smart fence atau pagar pintar, artinya bisa menutup dan membuka
sesuai dengan kebutuhan dan setting yang kita sudah berikan. Nah, dari list device ini pastikan kita list device yang paling dibutuhkan terlebih dahulu sebelum kita membeli hal-hal yang lain. Namun kalau kita memiliki budget lebih, tidak ada masalah, kita bisa langsung mengimplementasikan secara totalitas. Kemudian setelah kita paham tadi, kita juga harus paham bahwa device itu sebenarnya ada dua kategorinya, yaitu device yang berbasis cloud atau berbasis internet, kemudian device yang berbasis lokal. Jadi kenapa saya membagi ini? Karena masih banyak juga yang belum memahami bahwa dua komponen ini tentu sangat berbeda ya, dari sisi performa dan kecepatan. Kemudian jika pertumbuhan perangkat pintar yang ada di rumah sudah semakin besar, tentu ini menjadi concern kita. Kenapa? Karena kalau yang menggunakan cloud, kemudian di waktu-waktu tertentu misalnya koneksi internet itu terganggu, maka semua otomasi juga akan terganggu. Namanya saja dia berbasis cloud. Kemudian yang berbasis lokal ini biasanya membutuhkan hub atau koordinator. Jadi sebenarnya di basis lokal ini dia tidak tergantung dengan internet untuk menjalankan otomasi yang kita sudah buat. Jadi sangat bebas untuk melakukan kegiatan tanpa adanya internet di situ. Apalagi ke depan dengan adanya Matter nanti, tentu semua device ini akan banyak berbasis lokal ya. Seperti itu. Jadi perlu dipahami bahwa pilihan device-nya apakah berbasis cloud atau berbasis lokal. Jadi pilih sesuai dengan kebutuhan dan tentunya pilih mana yang paling terbaik menurut kita. Bagi yang memiliki budget kurang atau minim, kita bisa beli perangkat secara bertahap. Ini juga bisa membantu kita untuk pelan-pelan secara graduate ini bisa membantu kita secara perlahan ya untuk menambah secara bertahap perangkat yang kita miliki. Kemudian ini juga yang paling penting, sebelum membeli perangkat, lihat review pengguna terlebih dahulu ya sebagai bahan rujukan. Jadi misalnya untuk smart switch atau saklar pintar biasanya terbagi dua. Ada yang menggunakan kabel netral dan ada yang tidak. Nah ini perlu kita tanyakan terlebih dahulu atau kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita membeli perangkat tersebut. Jika ingin membeli kabel netral, pastikan instalasi rumah sudah ada jalur netralnya. Jika tidak, berarti perlu ditambahkan dan tentu ini akan menambah biaya. Ya, kita perlu panggil tukang listrik lagi untuk menambah atau membobok daripada posisi kabel yang ada saat ini. Kemudian untuk motion sensor ini juga perlu kita cermati ya. Pernah pengalaman juga yang saya hadapi di awal mengenal home assistant ya, karena kurangnya melihat review pengguna, kita salah membeli perangkat ya. Jadi pilihlah perangkat yang responnya cepat, kemudian hemat baterai, dan menurut saya yang paling penting dia bersifat lokal. Supaya responnya cepat, dia harus lokal. Oke, demikianlah tutorial kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang akan memulai untuk mengimplementasikan home assistant di rumah. Dengan adanya materi yang baru saja saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan baru dan tentu menjadi rujukan
apa yang harus digunakan dan perangkat apa yang harus dipakai, berapa budget yang harus digunakan. Dan yang paling penting, sebuah smart device itu tidak perlu mahal, namun dia perlu, atau yang hanya kita perlukan adalah kestabilan. Bagaimana sebuah perangkat itu digunakan, tidak terlalu banyak problem yang kita hadapi pada saat kita menggunakan. Oke, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.